Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bismillah menuju ke Pantai Samboja, Pantai Coconut, Pantai Samboja guys. Bismillah dan selamat di perjalanan. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaka ila rabbil alamin. Guys, kita menyusuri pantai sampai Sungai Mahakam River. Saat ini kita menyusuri Sungai Mahakam menuju ke Pantai Samboja. Pantai Samboja itu, Pantai Coconut itu adanya di antara Balikpapan dan Samarinda. Kita nggak usah jauh-jauh guys dari tempat wisata. Kita mau refreshing dulu di akhir bulan kemarin setelah melakukan aktivitas yang mungkin cukup menguras energi dan pikiran guys. Saat ini kita refresh dulu, menikmati dulu agar tidak stres kali ya. Nggak stres, hidup ini harus dijalani dengan penuh semangat. Jangan sampai stres. Kalau stres nanti ada efek samping. Efek sampingnya apa ya? Ya macam-macam sih. Segala macam penyakit bisa aja mampir karena kondisi psikologisnya nggak fit, jadi imunnya berkurang. Jadi kalau orang bahagia itu guys, ya dia happy enjoy gitu ya, imunnya itu tinggi, harapannya segala macam virus ya nggak mampir lah ya. Tapi kalau kondisi imun tubuh kita berkurang atau lemah, ya bisa jadi mudah untuk terserang penyakit. Nah guys, saat ini kita lagi naik jembatan Mahakam. Ini namanya jembatan apa ya? Ada Mahkota 1, Mahkota 2. Ini jembatan. Ini baru sih ya, baru diresmikan di awal tahun 2020 kemarin guys. Jadi setahun inilah ya berarti. Di depannya itu depannya Hotel Haris. Jembatan Mahakam guys. Ini jembatannya dibagi dua jalur, sebelah kanan sebelah kiri itu jalur sepeda motor. Khusus untuk mobil itu di tengah guys. Udah dibilangin orang kalau jalan ini banyak kayu putih digosok di badan. Parfumnya kayak putih. Nenek. Ntar lagi lah 2 tahun lagi. Nenek Aji. 2 tahun, 3 tahun. Nenek Aji sudah tua. Aduh. Siapakah jodoh anaknya nanti ya? Mudah-mudahan dapat orang yang soleh dan soleh. Ada petai. Orangnya nggak usah terlalu banyak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Anta subhanaka inni
wisata belum fix sih Kokonot, karena Kokonot itu ternyata pantai yang dibuka khusus untuk yang nginep saja, yang menyewa tempat ya, gajibu yang disiapin di sini. Jadi kemanakah kita nikmati saja, kita ngikuti tour leadernya. Marilah kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا
والشكر أعطف ركائي يا حبيب حبيبي حبيب kayak antara Mekah Madinah ya. Kalau Mekah Madinah itu kanan kirinya batu-batu ya. Amin ya Allah. Kalau Mekah Madinah tapi nggak ada pembatas ini ya. Ada. Nggak ada. Pinggirnya tuh jelas. Tapi dia 8 luasnya 2 kali ini ya. Ini apa namanya dari pembatas tengah. Alhamdulillah ya, kalau di Indonesia itu kanan kiri jalan tolnya pasti kita lihat kita lihat tuh tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari rumput-rumput, terdiri dari pisang-pisang, terdiri dari kelapa sawit, pohon-pohon gitu ya. Kalau di Arab Saudi mah batu gitu ya, batu keras ya. Terdiri dari batu-batu, gurun-gurun, pasir-pasir gitu. Kalau di Indonesia itu kanan kirinya hijau royo-royo. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى Ini tol Samboja Palaran ini membelah bukit-bukit ya. Dulu ada tanaman kelapa sawit ya. Kalau kita lihat kanan kiri masih ada tumbuh kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini sudah produksi ya, sudah panen ya. Dia umurnya lebih dari 5 tahun ya. Ya, dari bukit-bukit itu oleh penduduk sini ditanami kelapa sawit. Ada juga sebagian yang berkebun nanas ya, buah nanas. Ada juga yang menanami pohon-pohon karet ya. Jadi karet itu nanti disadap, getahnya dibuat segala macam bentuk karet ya, jenis-jenis karet. Nah, di Kalimantan Timur ini kaya raya ya, kaya raya. Di atasnya itu berlimpah hasil alam dari pertanian, perkebunan ya. Di dalamnya itu ada emas hitam atau batu bara ya, yang berlimpah sekali. Ada juga minyak yang kita kenal di Samarinda, yang terkenal, bukan di Kalimantan Timur itu terkenal minyak ya, di Pertamina
Sarjana Balikpapan. Kemudian migasnya itu ada di Bontang. Ada juga yang pengolahan pupuk itu di Pupuk Kaltim, PKT ya, terus PT Pupuk Kaltim adanya di Bontang. Jadi banyak sekali sumber daya alam baik migas maupun non migas. Jadi Kalimantan Timur ini sangat kaya raya akan hasil alamnya ya, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui diantaranya adalah migas, minyak, gas alam juga. Nah, kalau yang bisa diperbarui diantaranya Kalimantan Timur itu terkenal juga dengan produksi kayu. Ya, kayunya itu umurnya antara 20 sampai ratusan tahun ya. Mereka panen kemudian diolah menjadi plywood ya, plywood yang diekspor ke luar negeri. Ada juga yang diolah menjadi bahan-bahan mebel ya, dikirim ke luar negeri, diantaranya di Asia, Eropa ya, di Asia Tenggara dan Eropa. Jadi tidak asing lagi kalau kita ke Netherlands, ke United Kingdom atau Inggris, ke Eropa yang lain, Belgia, Jerman ya, daerah-daerah Prancis, karena kita menemui kayu-kayu yang kita lihat dari hasil ekspornya kayu Kalimantan. Namun nilai yang di sini dengan nilai yang diekspor jauh sekali perbedaannya. Karena ekspor kita menggunakan mata uang luar negeri US dollar, ya tentunya keuntungan ekspor itu sangat tinggi sekali dibanding kita menjual di daerah kita sendiri. Contoh satu mebel saja ya, kalau kita di Indonesia aja beli mebel mungkin harga 40 sampai 60 juta ya, tapi kalau sudah diekspor itu bisa jadi 800 juta bahkan 1,2 M. Itu kalau dari US dolar Amerika dikonversi dengan rupiah yang ada di Indonesia. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Satu peluang bisnis sebenarnya kalau kita bisa mengelola sumber daya alam kita untuk diekspor dengan kualitas yang bagus, sehingga banyak devisa negara yang akan kita dapatkan. Untuk hasil alam di Indonesia itu berlimpah ruah ya guys, berlimpah ruah ya. Jadi kayu-kayu di sini banyak yang dibuang atau dibakar begitu saja, tapi kalau di luar negeri sana mungkin diolah sedemikian rupa menjadi satu barang yang bermanfaat atau menjadi barang mewah gitu ya. Nah ini terlepas dari sumber daya manusianya ya, sumber daya manusianya yang kita minim dengan teknologi, minim dengan pengetahuan ya. Mungkin tingkat pendidikan kita di Indonesia itu masih standar SMA ya, itu pun masih kalau dipresentasikan kecil sekali. Jadi yang lulusan sarjana itu masih kecil sekali. Kalau di luar negeri itu ya standar mereka minimal S1 lah. Jadi dari pendidikan saja kita sudah berbeda ya, berbeda jauh dengan negara-negara maju. Nah di Indonesia ini sekolah bukan orientasi untuk mencari pengetahuan terapan gitu atau praktek gitu, tetapi hanya mencari satu status, yaitu mendapatkan gelar. Nah ini yang mungkin mindset atau paradigma dari perguruan tinggi harus diubah ya. Harusnya mereka fokus pada produk, menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk bagaimana menciptakan atau bagaimana dengan berkarya menghasilkan satu produk-produk yang bisa
mengisi demand di pasaran gitu. Sebenarnya kebutuhan masyarakat itu semakin tahun semakin meningkat ya, terutama untuk barang-barang yang praktis, yang modern gitu ya. Semakin meningkatnya zaman, semakin modern yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun masih teknologi yang kita miliki, kemampuan sumber daya manusia yang ada itu masih minim sekali ya. Yang tadi yang perlu dirubah sebenarnya mindsetnya, paradigmanya, bagaimana cara memandang. Kalau kuliah atau sekolah hanya untuk mencari ijazah atau mencari gelar saja, nah itu akan menjadi problem, human problem, yaitu problem nanti di masyarakat. Begitu lulus kebingungan, bukan menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana mencari kerja itu. Ini jadi problem. Sedangkan lapangan pekerjaan itu terbatas, sehingga terjadi pengangguran di mana-mana. Nah, makanya saat ini lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah menengah kejuruan maupun universitas, betul-betul harus fokus pada membekali siswa atau mahasiswanya untuk bagaimana setelah lulus nanti mereka bisa berkarya sendiri ya, di antaranya UMKM. Kalau mereka di marketing ya tentunya bagaimana bisa turun di masyarakat nanti dengan menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang sulit ya untuk langsung ini. Namun ada satu cara sebenarnya untuk mengatasi atau solusi dari problem tersebut, yaitu dengan online ya. Saat ini dengan media sosial yang begitu pesat ya kemajuannya, diantaranya adalah dengan adanya Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp, ada Telegram dan lain-lain. Itu satu media yang sangat efektif dan efisien ya. Efektifnya karena dalam hitungan detik, menit itu bisa masuk ke semua lini ya masyarakat ya, bisa terekspos, bisa terpublikasi secara cepat ya. Nah, kalau zaman dulu waktu secara konvensional kan harus ketemu ya, promosi langsung ke user ya atau ke konsumen langsung. Namun saat ini hal itu tidak perlu ya, karena media sosial sangat cepat untuk publikasi. Dan di marketing mix diantaranya ada promotion, itu sangat efektif kalau kita menggunakan media sosial ya. Apalagi ya, followernya atau pengikutnya itu banyak gitu ya, sehingga mudah sekali untuk menjual atau memasarkan produk. Nah, itu dari produk sendiri. Dan saat ini untuk menciptakan satu produk bukan hal yang sulit lagi ya. Hanya searching ya, searching di Google atau searching di YouTube gitu ya, kita bisa dapat satu pembelajaran atau pengetahuan baru yang diupload oleh orang-orang yang memang sudah terlebih dahulu ya. Contoh yang paling sederhana itu bikin kue gitu ya, bikin kue tradisional ya. Di situ kalau kita buka satu contoh ya, bikin bubur ayam gitu ya. Bubur ayam itu dari bubur Bandung, dari bubur Samarinda, bubur apa saja ya ada di situ. Tinggal kita mengikuti aja tutorialnya, bisa deh jadi instan, tidak perlu ke sekolah-sekolah formal. Jadi saat ini benar semua kampus membuat program yaitu Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini mahasiswa itu diizinkan untuk belajar di luar kampus ya. Bahkan terakhir kita berikan satu kebebasan kepada mahasiswa yang ingin praktek kerja atau magang atau training gitu ya di satu perusahaan, dan itu dilaporkan ke prodinya dan itu dimasukkan dalam SKS. Jadi sangat ada apa ya, membangun ya, sangat memberikan
kebebasan kepada mahasiswa, ya dia bisa praktek kerja langsung baik di institusi atau di perusahaan. Nah, itu diakui oleh kampus bahwa itu termasuk mata kuliah yang telah dia ambil, ya, praktikum gitu ya. Ya, ini penting sekali ya, dengan kampus merdeka ini masyarakat atau siswa itu bisa tidak bagaikan katak di dalam tempurung gitu ya. Begitu lulus kebingungan cari kerja, tapi mereka sudah memilih satu kompetensi atau keahlian di bidangnya. Ya, contoh di perbankan, dia sudah magang mungkin di perbankan selama 3 sampai 6 bulan gitu, atau bahkan 1 tahun. Nah, ini merupakan satu solusi dari permasalahan sumber daya manusia yang kurang kompetensinya. Nah, saat ini diberikan satu solusi jalan keluar di mana mahasiswa tersebut bisa praktek kerja, ya, melakukan training, melakukan magang, honorer gitu ya. Jadi efektivitas si generasi muda ya, anak-anak muda ini sebenarnya potensial untuk mereka itu memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu negara dengan terlibat dalam usaha-usaha, terlibat dalam pekerjaan yang tentunya ini akan menambah skill, menambah keahlian si mahasiswa. Pas begitu lulus mereka telah siap. Nah, kemudian juga ada praktek-praktek kewirausahaan, ini juga penting sekali ya. Jadi dikembangkan karena setiap individu itu, setiap orang berbeda minat dan bakatnya. Kalau dari 50 orang disamakan minat dan bakatnya, ini sama saja menggagalkan satu cita-cita besar mereka atau menutup potensi-potensi kreatif dan inovatif mereka. Kalau dari pihak sekolah atau universitasnya memberikan satu arahan bagaimana, hujan lebat nih. Samboja, PT ya, saat ini kita sudah dari jalan tol belok ke sebelah kiri, ini menuju daerah Samboja ya. Pak Ahmad ngeliatin pasukan di belakang, mana di absen satu-satu mobil. Mana kok jauh betul yang belakangnya? Nggak kelihatan. Tinggal satu kali lagi. Samboja sepi ya. Daerah sini nih sepi masih. Kemarin deket pantai tapi dia di komplek. Iya. Ngajakin sini, mamaku bilang katanya Pak, temanmu suruh nginap sini baru pagi-pagi ke pantai kan. Oh iya. Enggak ada boleh. Kalau tante kalau nginapnya satu keluarga boleh enggak? Buset. Lain bawa satu keluarga. Asik. Enggak mau aku kalau sama teman-temanku ada keluarga. Nah, makanya kalau mau Alia diizinkan satu keluarga. Alia kalau dikasih mobil ya tembus ke Balikpapan ini nanti sama teman-teman. Pasar. Oh, ini namanya pasar. Pasar Samboja. Ikan Barokah Tani. Wah, buah-buahan. jeruknya. Kan dengan salgo. Aduh,
street. Itu nanti ada promosikan jualan. Ada. Kolam pemancingan Tirto Nadi. Apa itu? Jalannya jelek ya. Awas tuh, lembur nih. Minum soda tambah pedas ya. Kecamatan Samboja. Oh, Kecamatan Samboja. Ini kantor camatnya, guys. Sampai kantor camatnya ada Koramil 06. Oh, ini kecamatan, guys. Kecamatan Samboja. Singkatannya Samboja itu apa ya? Ini rencana yang mau jadi kabupaten baru ya. Kabupaten Kutai Pantai. Daerah ini jadi nggak jadi ibu kota ya? Al-Masjidun Masjid Bashar Syafatul. Sepi, guys. Kayak di kampung gitu ya. Kampung Samboja. Kita mau mengikuti mobil 306CA. Ini pimpinan rombongan. Enak banget guys. Rasanya crispy. Tapi dia. Nanti kita akan mukbang keripik. Enak yang enak yang itu tadi, yang ada coklat-coklatnya tadi. Hah? Ada Oh coklat. sip kan? Dil ambil kan sip Dil, bener sip. Nanti gigiku hitam. Aku juga mau Dil. Dil TXT aja Ada Dil. enak. Kenapa tuh moro? Tubun. Kayak di desa ya. Bukan, ada wajahnya tubun. Namanya ini Desa Samboja, Kecamatan Samboja. Ini motornya bagus. Motor apa namanya? Motor Harley 6714HH. Oh, wah kelihatannya banyak kelapa muda di sini ya. Coconut. Jadi namanya pantai bapak. Kelapa. Aduh, kepalaku. Pantai kelapa muda. Dogan. Pantai Dogan. Kok kecil-kecil gitu, gue kira panjang-panjang. Apa itu? Emang begitu. Itu panjang aja. Ini kita ke kampung ya. Ini anak-anak tadi dibagiin ini seneng banget nih. Itu tadi belinya cuma satu tadi malam. Kita ada 20. Aku lupa. Nanti kasih uang bun, satu lembar Bun. Hadiah lebaran. Kemarin ditunggu dulu. Kita ada 20 Bun. Bun. Oi. Kita ada 20. Kita ada 20. 20 aku makan satu, Bunda makan satu jadi Bun 2 Bun. Nanti kalau sudah pulangan baru jangan di situ. Malu-malu pas mau pulangan. Bun mau 2 bungkus Bun. Apa? Mau 2 bungkus. Awas nak jatuh ya, Gila, bangkur ya. enak ya, coba tadi beli adil lagi enggak. Wah, ini loh memang enak, Lili seperti ini loh. Jagung ya. Ini kan anak-anak senang betul ini kesian yang di mobil ini. Minum susu dia sehat, jadi nggak ada sakit.
Biar nahan aja. Ih, bagusnya tuh nanti di atas sana, tuh li, hijaunya kayak lapangan golf. Pakai kacamata enak, mata kali lepas pusing. Makanya itu aku bilang juga, kacamata itu jangan kalau kamu lepas nanti, kalau kamu tergantung itu nanti kepalamu jadi pusing jadinya. Coba aku bilang kamu makan wortel aja sama tomat. Beneran. Hemat. Aku aja ya mikir kan, aku kan mau beli kacamata ini, mikir mending aku cara alami aja. Aduh. Nggak bisa bun kalau sudah mata minus. Pasti terik ke dalam hati gini. Yang di belakang Kalau sudah yang ini pasti sebel itu, yang di belakang mau nyelip nggak enak. ini aku paling suka. Tapi ini pasti dimarahin. Oh ya, suara sur gitu ya. Dulu pernah lewat sini deh rasanya. Coba kamu cek. Nah, ini suara dari Pulang nanti jam. Coba dengar. Halo guys, ini deket-deket dari Marai Bunda. Bukan aku lah yang nyetel lagunya. Bali ini. Masjid apa namanya? Coba dengar. Masjid Jami. Itu tempatnya Pak Ade. Beneran? Belum. Iya, tempatnya Pak Ade. Nggak haus ke mereka nih. Masa lain? Ini arah ke Ada. Samarinda. Oh iya. Sebelah sini ya. Sebelah sana tadi. Kreatif. Ini daerah menuju. Subin. Suara Subin itu. Iya, pakai. Ini Taeyeon. Gila, aku dari tadi dengar itu nggak haus kan mereka nih. Nggak ada ulang-ulang biar haus. Belum mungkin. Gila, paling suka. Banyak pohon kelapa, ini berarti banyak kelapa muda di sini. SM kan buat itu sesuai konsep. Iya kan? Nah, Apotek Pitra Pharma. sampai anu. Tirta. Sampai tahun berapa? Pitra Pharma. Tirta. Oh, Virta. Konsepnya habis. Besar SM juga ya. hilang atau ganti konsep baru? Kelihatannya mereka yang tinggal di sini damai gitu ya. Damai banget. Ini bro, satu konsep semua. Enggak kok. Oh, anu gitu nah. Juga. Kok nggak Espa? Nggak uangnya. Kayak EXO dan film. Ini pria yang dinanti oleh para wanita. Sekarang ada lainnya, sudah ketemu. Anu terus apa? Pesawatnya jatuh. Sekarang lain sudah ketemu kok. Espa nyari EXO. Espa nyari EXO, terus mereka berbincang. EXO jatuh, masih beda tempat. Sudah haus kan ini. Oke, sekarang kita masuk namanya Pantai Duta Pemadas. Pemedas. Pantai itu lengkuas. Pantai Data Pemedas. Nah, dapat Pantai nasi kunci, Duta Pemedas. Dibayar ya. 100.000. Nah, mana kasir belakang, kasir untak. Sisip itu aja. Satu, dua, tiga, empat orang. Berapa? Hai guys, masuknya bayar 50.000. Nah
Kita sampai di pantai Pemandas. Jelas betul kamu jogetnya. Duta Pemandas. Wow, keren. Kayak ini guys. Sorry. Iya. Hyunin guys sama Teh Hyun yang teriak-teriak terus. Wow, banyak kelapa muda. Wow, tidak jadi mandi aku. Siapa? Cantik, anu. Kau coba lihat Nah ya. ombaknya ya. Lihat, kan sudah dibilang ya, di BMKG. Cat, Kita jangan yang jauh-jauh ya, yang deket-deket ini kita aja kumpul lah. pintu keluar. Ih, lihat ini ombaknya li. Mau berenang kamu? Itu ombaknya di anunya ay, dekatnya ay. Itu. Ombaknya segitu gede loh. Kenapa? Enggak li, sudah peringatan BMKG. Katanya hindari daerah pantai karena cuaca ekstrim. Berapa hari ini? Ya enggak seperti itu. Makanya buka YouTube. Sini aja Ya, tidak bisa. YouTube itu tidak bisa percaya. TikTok yang bisa. Lihat komen kan, komen orang gue. Siapa tuh mobil? Ini mobilnya Wujud. Hai guys, kita lagi jalan-jalan ke pantai. Kita mau ke tengah laut guys. Ini orang ngajakin ayo masuk sini dulu, bayar 3.000. Nanti keluar bayar lagi. Mana? Telepon. Nggak mau mereka, panas. Hey! Welcome in Duta Pemandas Beach. Hai, kita jalan-jalan ke pantai. Itu anjing tadi. Wah, seru juga nih. Banyak anak-anak mandi. Kacamata paling 25. 250. Bilang dong beli kacamata. Iya kan? Dan berupaya untuk menjaga jarak serta selalu mencuci tangan dan sejalan selamat pelanggaran aktivitas. Dan kami anjurkan kepada semua pengunjung agar tetap selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan dan serta kebersihan
buat kita semua agar lingkungan pantai Duta Benauran menjadi indah, sejuk dan nyaman untuk kita bersantai. Laporkan saat ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak pemilik dan Raden, mohon agar bisa ke sana. Di tempat kami melaporkan satu minggu masalah. Dan pengirim-pengirim kepada pengunjung, terutama kepada kedua orang tua, aman dan baik. Terlebih kita selalu mengingatkan berpotensi kemungkinan yang akan terjadi. Terhadap kondisi ataupun tindakan yang mungkin dapat merugikan ataupun berbahaya bagi pengunjung yang lainnya. Dan kami informasikan juga kepada semua pengunjung yang sedang berada di anjungan tindakan, yang berada di anjungan tindakan, mohon agar tidak bersandar ataupun menduduk dilarang keras untuk membuang sampah ke seberang tempat. Sekali lagi kami sampaikan kepada semua pengunjung agar tetap selalu mengikuti peraturan ataupun tata tertib. Hai guys, saat ini kita lagi berada di pantai. Pantai apa namanya? Hah? Pantai Banana Plus. Oh, di sini dia namanya. Dilarang bersandar. Pantai Duta. Pantai Duta guys. Pantai Duta. Sudah? Sudah? Iya. Ini air lautnya ada warna biru sama ada warna agak coklat-coklat gitu guys. Jadi warna coklat ini karena dangkal ya. Jadi pasirnya kayak teraduk-aduk gitu. Jadi airnya keruh guys. Hai. Hai, how are you? I love. Lewat sini dulu. Jam berapa ya? Itu di kapal. Iya, di kapal. Mau pakai habis terbang jalan-jalan. Ada. Rambutnya tuh.
di pinggir pantainya itu lengkap ya, nyiapin es kelapa, nyiapin bakso, nyiapin pentol, nyiapin es krim. Wah, di sini pokoknya asik banget guys kalau mau wisata di Pantai Samboja, Pantai Duta namanya. Di sini ini ada kelapa muda, seger-seger banget nih, baru dipetik deh. Asik nih. Keluarga-keluarga mereka itu kumpul menikmati suasana pantai. Asik guys. Ini hari libur, hari tanggal merah, hari raya apa? Libur apa ini? Oh, asik banget. Oh, ada tempat karaoke juga ya. Ini ada es krim. Es contong namanya. Es contong. Es contong. Kalau ini pentol banget. Ya, inilah Oke, udah. Oke nggak nih? pegangnya. Lihatin. Oh.
uangku dari 50 jadi 20 dong. Uang bunda mah habis. Aku nggak bawa uang sama sekali. Sayangnya ya uangku, seharusnya tadi aku bawa 5.000-an tadi. Jangan uang gede. Di asiknya ya aku main ATV tadi. Nah kayak apa ya? Akhirnya kesampaian juga aku main ATV. Ayah bun, astagfirullah sawannya. Nanti di Ciana aja. Udah bayar kan nih parkir? Sudah kan tadi 50.000. Tadi bayar masuk, masa bayar parkir lagi? Saya mau keluar. Tolong Pak ya, mundur dulu. Satu Pak ya. Lihat orang belakang ke Ke dalam sana. Bagusnya ya. Lurus dulu Kak. Ya. Nanti emak kepala. Banting Pak. Bun, kaca dong bun. Banting termasuk di situ. Kaca dong. Kaca bedak. Wow banyak. Bun, Hmm. yang kaca bedak. penuhnya. Kak, iya, makin sore. Hmm. Makasih. Ini jalan terus nih. Nanti yang itu. Nanti kelihatan. Tuh ibu-ibu sudah mukanya mengkerut, kesian. Harusnya waktunya istirahat sudah di rumah. Hobi. Aku nanti bertapa jadi di kamar nanam bunga, Aku jadi ngeliatin ingat ini ayam. kali. Apa? Jauh, GTA jauh, masih jauh. pantai terus Iya. Ramai sekali pantai Duta Pemandas. kalau ke sana mana? Rame ya ternyata. Pada datang. Full. Pantai ini melebihin mall ini. Ramainya kalah mallnya. Mallnya sepi. Mana ada mall sepi? Di masjid suruh renggang-renggang. Sini gandengan. Tuh kita lihat Disuruh jagain anaknya guys. di Nah, ini menggali disuruh tanah. social distancing. Ih, beli es krim nih. Lewat loh. Bun, es krimnya enak banget, Bun. Ya Allah, penuhnya. Udah pernah anu kah? Udah pernah beli kah? Makan Tadi kita lagi kan beli. Ya. Enak banget. Betulan. Bun mau nyoba kah? Enggak. Enak betul. Kayak seger. Tapi takut ditetesan deh. Loh, kamu yang makan betetesan. Yo. Kalau kamu ketagihan berarti dikasihnya narkoba. Ya? Astagfirullahaladzim. Senengnya orang-orang ini. Bahagia sekali bersumpur. Tutup. Berkumpul Ah, sama ayah foto-foto keluarga, kita keluarga. menjelajah mencari kuliner. Ih, bagusnya ay. Itunya fotonya ayah. Mana ini? Rame. Watal minum. Aku mau kencing, tapi nggak jadi Santai lagi. aja dia. Biarkan orang lewat dia. Santai aja dia. Ice cream. Yes. Minum Sprite, minum Sprite nih. Ice cream. Kita minum Sprite nih. Ice cream, and the sparkling. You know Pantai Duta Pemandas full. Tadi pagi kita datang masih sepi-sepi aja. Sekarang full. Mana lu? lumpia sini. Tuh. Hah? Baru datang Lumpianya mana tadi? Berbagai pemata